Nah, adik-adik semua, pertanyaan investasi kenapa Cina lebih baik? Saya mau kasih tahu sama kalian. Ada 3 tipe. Kalau Jepang investasinya itu berkelahi di awal, izinnya harus clear dulu, turunan administrasinya harus clear. Jepang ini mirip-mirip Korea. Kalau China, dia tabrak dulu dan dia mau investasi gede-gede. Dia mau investasi gede-gede. Di Morowali itu investasinya sudah hampir 10 billion US dollar. Di Wedabai di Maluku Utara investasinya sampai dengan bulan Juli besok dalam rancangan mereka itu 5 billion US dollar. 5 billion itu sama dengan 70 triliun dengan asumsi kurs 14.000. Nah, mereka dalam bernegosiasi berani melakukan spending. Yang lain nggak berani. Bukan berarti kita kasih karpet merah untuk China, nggak ada. Saya begitu masuk kepala BKPM, saya tidak pernah memberikan karpet merah kepada salah satu negara. Semuanya saya kasih, dari negara dari langit pun kita kasih, selama memenuhi aturan yang ada di Republik Indonesia. Jadi nggak ada itu. Kalau dibilang bahwa kita berpihak ini nggak. Saya insya Allah akan istiqomah, independensi saya masih ada. Yang bisa perintah saya cuma 2, undang-undang dan presiden. Yang lain menyesuaikan untuk kita berdiskusi. Jadi ini biar clear nih. Pengusaha tidak boleh mengatur negara. Tapi negara juga tidak boleh sewenang-wenang kepada pengusaha. Negara harus hadir di tengah. Karena pengusaha itu adalah sumber penciptaan lapangan pekerjaan dan sumber untuk mendapatkan pemasukan negara. Ini biar kita clear, adik-adik semua. Dan di dalam MOU saya dengan Korea, setiap investasi yang masuk harus kolaborasi dengan pengusaha nasional di daerah dan UMKM. Jadi kalau ada investor kayu Indika kayak Pak Arsad mau investasi di Papua, besok dia harus menggandeng pengusaha nasional yang ada di Papua, bukan menggandeng pengusaha nasional yang ada di Jakarta. Itu namanya Abu Nawas, Abu Leke itu namanya. Inilah yang terjadi, akhirnya kaya tambah kaya, miskin tambah miskin. Jadi selama saya di BKPM akan konsisten untuk menjalankan itu sesuai dengan amanah Undang-Undang Cipta Kerja pasal 90. Dan ini merupakan suatu KPI. Jadi sekarang kalau seandainya pengusaha tidak mau kolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM, ya mohon maaf, izinnya samainkan dengan cara saya. Agar mereka mau, karena pengusaha ini kalau tunggu dia punya kesadaran, ya kadang-kadang tidak sadar-sadar. Jadi kalau yang baik kita perbaiki, kita tambahin perbaikinya. Kalau nggak bisa kita bina ya sedikit-sedikit membina sampai maksa sedikit lah, kira-kira begitu. Jadi itu adik-adik semua. Apa slide berikutnya? Cepat sedikit. Ini Pak Arsad mau. Nah, adik-adik semua, ini adalah ketika tahun 2018-2019 perang dagang China dan Amerika, itu tidak ada satupun investor yang relokasi dari China ke Indonesia. Alhamdulillah kita mampu mendatangkan relokasi 16 perusahaan di era pandemi Covid tahun 2020. Dan ini sudah berjalan, bahkan sudah ada yang produksi. Saya terakhir mau promosi tentang Batang. Mana? Kawasan industri Batang ini di Provinsi Jawa Tengah. Kenapa kita kalah dari Vietnam? Karena Vietnam itu urus izinnya gampang, insentif fiskalnya gampang. Kemudian tanahnya murah. Nah, Batang ini kita bikin, tanahnya murah, 5 tahun gratis, infrastrukturnya dibangun oleh negara, kemudian kita kasih insentif fiskal, izinnya kita urus pemerintah. Dengan tagline, investor silakan datang bawa kapital dan teknologi, izin dan insentif negara yang urus. Terakhir dari saya, adik-adik semua yang saya hormati, untuk satu ini saya ingin berdiri dulu. Saya ingin menyampaikan dari lubuk hati yang paling dalam forum yang terhormat ini, baik yang mengikuti Zoom ataupun yang ada dalam ruangan ini. Kita kader HMI harus sudah mulai sedikit merubah mindset pola pikir kita. Hari ini yang menguasai dunia adalah orang yang menguasai ekonomi. Hari ini orang yang disegani adalah orang yang menguasai dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Negara tidak lagi menjadi faktor penghalang untuk melakukan bisnis. Kita sudah ada masyarakat ekonomi Asia, kita sudah ada globalisasi. Ketika kader HMI masih bermimpi untuk semata-mata menjadi karyawan dan atau hanya ingin menjadi politisi, maka berlahan-lahan kita akan tertinggal dari HIPMI,
yang akan sebentar lagi menguasai sektor-sektor perekonomian nasional. Saya ingin untuk mengajak kita semua agar ayo kita jadi entrepreneurship. Undang-undang Cipta Kerja sudah kita buat, perizinan sudah gampang, modalnya pun sudah, aksesnya sudah bisa lebih cepat dibandingkan dengan saya dulu waktu selesai dari PBHMI dan menjadi pengusaha. Ngantri di depan bupati, ngantri di depan kepala dinas untuk mendapatkan izin. Ya benar nih, bupati sudah teken izin, yang tukang pegang cap surat belum masuk kantor. Kadang-kadang kewenangan pemegang cap surat lebih tinggi daripada bupati punya teken izin. Karena begitu bupati sudah teken izin, cap surat belum jalan, nggak bisa itu barang. Sekarang kita sudah rubah adik-adik semua lewat OSS. Kalau kalian tidak memanfaatkan ini, maka siap-siap kalian akan tertinggal. Kenapa saya minta kalian jadi pengusaha? Jadi pengusaha itu disegani orang. Kader HMI punya intelektual, punya moralitas, punya jaringan, punya leadership. Tapi kalau tidak punya kapital, baru masuk jadi calon anggota DPR, siap-siap kalian akan dilambung dengan orang-orang yang tidak pernah belajar tentang basic training, intermediate, dan advance. Dan ini sudah terjadi. Atau kalian jadi, tapi kalian belum mempunyai kekuatan ekonomi, maka siap-siap jadi karyawan politik. Karena biaya politik besar. Orang mau jadi anggota DPR harus selesaikan di TPS. Sekalipun pengurus TPS-nya juga anak-anak komisariat. Sekalipun anak-anak KPU-nya juga anak HMI. Tapi kalau mereka bilang, bang, kalau tidak ada uang ngopi nggak bisa juga barang itu jalan. Nah, kalau kalian jadi pengusaha, kita atur penguasa. Ini dua kader, kenapa saya bawa dua kader HIPMI yang jadi bupati di usia yang sangat muda, 29 tahun. Karena mereka sudah mempunyai kemampuan kapital yang cukup. Mufti Anam, anak LK2 dari cabang Jogja, ketua umum HIPMI dan jadi anggota DPR RI, mengalahkan incumbent. Kenapa? Lincah dan ada logistik. Jadi saya minta mulai sekarang adik-adik semua, ini kesempatan. Ayo jadi entrepreneurship. Kan di HMI itu kan ada pangkat jenderal, jiwa kopral. Kayak Bang Viva Yoga pangkatnya jenderal karena ketua BPP, ketua PB, bukan ketua umum maksudnya. Wakil ketua umum PAN. Tapi kalau adik-adik datang cuman kasih 500.000, Anda bilang ini pangkat jenderal jiwa kopral kayak begini. Dan itu pasti adik-adik nggak datang. Nah, ada juga kader HMI yang pangkat kopral jiwa jenderal. Ada yang cuma di komisariat, tapi begitu adik-adik datang, berapa? Karena dia punya ekonominya bagus, 10-20 juta. Ya dek, kamu ke kantor ya, ini sekretaris abang nih, sana, santai aja. Nah, ada juga yang pangkat jenderal, jiwa jenderal. Nah, sekarang kalian pilih, kalau mau pangkat jenderal jiwa kopral, ya pilihlah itu sesuai dengan hati nurani masing-masing. Adik-adik semua selamat berkongres. Kongresnya jangan bikin kacau. Kongresnya harus perdebatan intelektual. Pilihlah pemimpin yang baik. Saya tidak akan turun ke lapangan terkecuali yang terpilih bukan kader HMI. Tapi selama kader HMI, dia adalah adik-adik saya terbaik di dalam forum ini. Sekali lagi saya katakan, silakan berkongres yang baik. Ini forum pengkaderan tertinggi dalam membangun negosiasi lobby. Cuman jangan buat molor, kasihan ini era pandemi. Saya sekali lagi mengatakan saya tidak turun di arena ini. Saya akan turun di arena ini ketika ada yang ingin mengganggu kongres dan atau yang terpilih itu bukan kader HMI. Itu pasti saya turun itu. Tapi selama kader HMI siapapun, maka dia adalah adik-adik saya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bang Arsyad terima kasih. Ini Bang Arsyad ini luar biasa. Kadin kita HMI kan agar suatu saat insya Allah dia terpilih jadi ketua umum Kadin, adik-adik HMI bawa proposal bisa paten barang itu maksudnya sebenarnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin usaha sampai.